Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwana Madani dengan NIM 2104242. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas pertemuan 11 tentang pembinaan ASN dan netralitas ASN. Yang pertama, kita akan membahas materi mengenai pembinaan karir ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama yaitu ASN. ASN atau Aparatur Sipil Negara. Pembinaan karir ASN dilakukan berdasarkan sistem merit, yaitu seleksi dan promosi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pembinaan karir ini dapat meliputi kenaikan pangkat, rotasi jabatan, dan pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis maupun kepemimpinan. Adapun tujuan dari pembinaan karir ASN ini adalah yang pertama memberikan kejelasan jenjang karir, yang kedua dapat meningkatkan profesionalisme, yang ketiga dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembinaan karir P3K, yaitu P3K merupakan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pembinaan karir yang dilakukan pada P3K ini berdasarkan kontrak kerja dengan fokus pada penyelesaian tugas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Karir P3K disesuaikan dengan perjanjian kerja yang mencakup kontrak, tugas, dan tanggung jawab. Meski tidak berstatus sebagai pegawai tetap, P3K ini juga berhak atas pembinaan karir kompetensi selama masa kerjanya. Yang ketiga yaitu pembinaan karir TNI. Pembinaan karir TNI dilakukan secara berjenjang, mencakup promosi, pangkat berdasarkan prestasi, usia, dan waktu dinas. Yang kedua, pendidikan pengembangan spesifik seperti sesko atau sekolah staf dan komando, ataupun pelatihan teknis operasional. Dan yang ketiga yaitu penempatan jabatan strategis sesuai dengan kebutuhan pertahanan. Adapun pembinaan karir Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana pembinaan karir Polri dilakukan berdasarkan pangkat, kinerja, dan kebutuhan institusi. Sistem promosi dan mutasi dilakukan secara transparan untuk menciptakan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya mengenai pendidikan dan latihan atau diklat bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama yaitu diklat dan pelatihan. Konsep dari diklat ini adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tugas maupun tanggung jawab pekerjaan mereka. Adapun diklat dan pelatihan yang dilakukan oleh ASN dan P3K yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme seperti diklat perjabatan, yang mana diklat ini wajib untuk ASN baru, yang kedua diklat kepemimpinan untuk jenjang jabatan struktural, dan diklat teknik atau spesifik yang berfokus pada keterampilan sesuai dengan tugas, dan yang ketiga yaitu pelatihan sistem merit yang mendukung reformasi birokrasi. Selanjutnya yaitu diklat dan pelatihan TNI maupun Polri. TNI dan Polri ini melakukan pelatihan atau diklat mencakup pembentukan fisik, mental, dan teknik operasional sesuai dengan tugas keamanan dan pertahanan, seperti diklat dasar, yang mana meliputi pendidikan awal, pembentukan karakter militer ataupun kepolisian. Yang kedua yaitu diklat pengembangan, yaitu pelatihan teknis ataupun strategis untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang tugas, dan yang terakhir yaitu diklat operasional, yang mana diklat ini berfokus pada tugas khusus seperti penanganan konflik, intelijen, ataupun operasi keamanan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kedudukan dan fungsi LAN, BKN, dan BKD. Yang pertama kita masuk kepada Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Kedudukan LAN ini adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun fungsi dari LAN ini adalah yang pertama melakukan riset dan pengembangan dalam administrasi negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan kompetensi ASN, yang ketiga mengembangkan inovasi pelayanan publik di sektor pemerintahan, dan yang keempat yaitu membantu merancang kebijakan reformasi birokrasi. Yang kedua yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kedudukan BKN ini adalah sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun fungsi dari BKN ini adalah mengelola manajemen kepegawaian secara nasional, mengawasi pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, yang ketiga mengelola data kepegawaian melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN, dan yang keempat yaitu menyediakan layanan teknis kepegawaian untuk instansi pemerintah pusat dan daerah.
Yang ketiga yaitu Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Kedudukan BKD ini adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Adapun fungsi dari BKD ini adalah yang pertama melaksanakan manajemen kepegawaian di tingkat daerah seperti pengangkatan, mutasi, dan pensiunan ASN. Yang kedua menyusun kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia ASN daerah. Dan yang ketiga melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu mengelola informasi kepegawaian daerah. Baiklah, materi selanjutnya mengenai netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama kita masuk kepada konsep dari netralitas itu terlebih dahulu. Netralitas adalah sikap tidak memihak atau bebas dari pengaruh politik praktis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat dikenakan sanksi administrasi, disiplin, ataupun hukum dengan tingkat pelanggarannya. Netralitas dapat menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Adapun prinsip netralitas bagi ASN dan P3K adalah yang pertama tidak boleh menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti mendukung partai politik ataupun melakukan kampanye. Yang kedua, harus memberikan pelayanan publik secara adil tanpa adanya diskriminasi kepada masyarakat. Sedangkan prinsip netralitas dari TNI dan Polri adalah yang pertama tidak boleh berpartisipasi dalam politik praktis dan wajib loyal kepada negara, bukan individu ataupun partai politik tertentu. Yang kedua yaitu harus bersikap profesional dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta pertahanan tanpa keberpihakan kepada politik. Baiklah, materi selanjutnya mengenai pengawasan netralitas. Pengawasan netralitas dapat dilakukan oleh ASN dan P3K. ASN dan P3K diawasi langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. KASN akan menerima laporan pelanggaran netralitas dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Selanjutnya, netralitas pada TNI dan Polri. TNI dan Polri pengawasan netralitasnya dilakukan oleh lembaga internal masing-masing seperti POM TNI dan Propam Polri. Materi selanjutnya yaitu mengenai sengketa ASN. Sengketa ASN adalah perselisihan atau perbedaan pendapat antara aparatur sipil negara dengan instansi pemerintahan terhadap keputusan administratif yang diambil terhadap ASN. Sengketa ini biasanya menyangkut pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan mutasi jabatan. Yang kedua, hak-hak kepegawaian serta gaji, tunjangan, dan promosi yang dianggap tidak sesuai, serta tindakan administratif lain yang dirasa merugikan ASN. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa. Ada 4 langkah dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah penyelesaian secara internal di instansi. Adapun langkah-langkahnya yaitu ASN dapat mengajukan keberatan administratif kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Yang kedua, jika keberatan tidak diselesaikan, ASN dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat tersebut. Penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN. BPASN bertugas dalam menangani sengketa administratif yang belum terselesaikan di tingkat instansi. Yang ketiga yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jika penyelesaian internal gagal atau ASN merasa tidak puas dengan hasilnya, maka sengketa dapat dilakukan kepada PTUN. PTUN akan memutuskan apakah keputusan administratif tersebut dinyatakan sah ataupun tidak. Selanjutnya yaitu peran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. KASN akan menangani aduan terkait pelanggaran prinsip sistem merit ataupun netralitas yang dapat mempengaruhi hak-hak dari ASN tersebut. Selanjutnya materi terakhir mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Pertama kita akan masuk ke dalam konsepnya terlebih dahulu. KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. KASN bertugas dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan netralitas ASN, serta memastikan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN. Adapun tugas dan wewenang dari KASN adalah yang pertama, pengawasan sistem merit. Dalam pengawasan sistem merit ini, KASN bertugas dalam memastikan pengangkatan, promosi, dan pemberhentian ASN yang dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kepentingan politik. Selanjutnya yaitu pengawasan netralitas ASN. Pengawasan netralitas ASN artinya memeriksa dan menangani laporan pelanggaran netralitas ASN seperti keterlibatan dalam kampanye politik. Yang ketiga yaitu rekomendasi kebijakan.
KASN memberikan rekomendasi kebijakan baik berupa saran maupun rekomendasi lainnya kepada instansi terkait mengenai penerapan sistem merit. Yang ketiga yaitu menerima pengaduan publik. KASN akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap pelanggaran prinsip ASN, baik soal netralitas, transparansi, maupun integritas. Dan yang terakhir, tugas dan wewenang KASN adalah peningkatan kapasitas ASN. KASN akan mendukung pengembangan kapasitas ASN melalui kebijakan yang mendukung profesionalisme. Materi selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran dari KASN. KASN akan memberikan rekomendasi sanksi kepada instansi pemerintah jika terbukti melakukan pelanggaran. Adapun pelanggarannya itu seperti sanksi administratif kepada pejabat yang melanggar prinsip merit ataupun netralitas. Yang kedua, rekomendasi pemberhentian jabatan jika terbukti melakukan pelanggaran berat. KASN berperan penting dalam memastikan ASN bekerja secara profesional, adil, dan bebas dari intervensi politik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pertemuan 11 tentang pembinaan ASN dan netralitas ASN. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.